untuk semuanya Bapak sekalian. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak sekalian? Puji Tuhan, semuanya sehat. Ya. Mari kita buka Alkitab hari ini dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan yang ke-25. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Pribadi yang bertekun dalam Tuhan, dan ini firman Tuhan untuk setiap kita, setiap pribadi, dan tidak ada yang terlewatkan. Bahwa setiap kita memerlukan perkara ini. Apa itu yang kita perlukan? Kehidupan kita dalam bertekun dengan Tuhan. Saya selalu katakan dari mimbar ini bahwa alangkah indahnya dan nikmatnya orang yang di sebelah Yesus itu, yang disalibi itu. Karena begitu dia percaya, mati dan masuk surga dengan Tuhan, kan gitu kan. Tapi kita nggak langsung seperti itu. Kita masih menikmati anugerah yang luar biasa. Hari demi hari kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan karena iman kita kepada Tuhan. Dan karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, maka kita percaya sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan, itu diperlukan ketekunan. Ada amin? Ketekunan bisa dilihat dari sisi waktu. Dari waktu itulah seseorang dikatakan dia bertekun. Dia yang setia setelah sekian waktu. Jadi kalau baru sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, belum kelihatan ketekunannya. Tapi setelah bertahun-tahun dia cinta Tuhan, bertahun-tahun dia rajin berdoa, dia rajin ke gereja, rajin beribadah, lagi pelayanan, dikatakan, oh dia orang yang bertekun dalam Tuhan. Karena waktu yang berbicara, dan waktu itu penguji yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat bersama-sama ayat kita hari ini. Ibrani 10 ayat 19 mulai, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati nurani, hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan hati yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, tekanan kita ada di dalam ayat yang ke-25, Bapak Ibu sekalian. Satu nasihat, ajakan kita bersama-sama dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau dikatakan janganlah menjauhkan diri, berarti nasihatnya marilah kita mendekatkan diri untuk lebih sering lagi berdoa, memuji Tuhan, bersekutu, dan beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh menjauh, tetapi harus semakin mendekat. Alasannya satu, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah hampir datang waktunya. Amin. Ya, perhatikan waktu-waktu, beberapa waktu terakhir ini ada banyak kejadian di bangsa kita. Kemarin, beberapa hari kemarin kita mendengar informasi ada air sumur yang bergolak membludak di daerah Pacitan. Tahu kenapa air itu sampai naik begitu? Saya percaya karena lempengnya bergerak, sehingga terjadi jepitan di bawah, sehingga airnya naik ke atas seperti itu. Karena waktu peristiwa gempa bumi di Jogja dulu, itu di daerah Prambanan banyak sumur-sumur, dan sumur-sumur pompa dragon itu tiba-tiba airnya muncrat ke atas. Orang bingung, dipikirnya itu tsunami. Itu bukan tsunami. Nah, tsunami terjadi di laut.
Jadi air-air di sumur-sumur tiba-tiba membludak semua. Nah sekarang itu seperti itu sekarang masih terjadi di Pacitan. Nah kita tahu sebelahnya Pacitan itu ada lempengan ya di bawah laut. Ada lempengan yang siap bergerak. Belum lama kemarin kita dengar berita bagaimana di NTT ada gunung yang berpindah, bergeser. Tahu gunung bergeser? Itu karena di bawahnya geser, maka di atasnya geser gitu. Ya. Kemarin lagi juga ada berita di NTT juga. Ya kan? Ada tanah yang muncul dari tengah laut. Ada daratan baru. Juga di NTT juga yang terjadi juga beberapa waktu yang lalu juga. Belum lama juga. Apa itu? Ada tiba-tiba muncul sumber mata air yang tiba-tiba keluar, dan sampai sekarang tanah itu menjadi tanah yang subur. Kenapa? Karena melimpah dengan air-air yang luar biasa bersihnya. Itu semua terjadi di bawah. Belum lagi dunia yang lain kita melihat tanda-tanda zaman yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak sekalian, perhatikan lingkungan kita, perhatikan keadaan kita. Kalau tanda-tanda begitu jelas buat kita, ya kan, belum lagi perang Ukraina yang belum selesai juga, ya. Dorongannya cuma satu, kalau Tuhan sudah mau datang, mari kita persiapkan hidup kita begitu rupa agar waktu Tuhan datang nanti, sebab Alkitab berkata, bila tiba-tiba sangkakala Allah berbunyi, begitu, itu nggak ada lagi nunggu-nunggu loh. Aku tak mandi dulu, kayak mau ke gereja, nggak ada. Begitu sangkakala ditiup, malaikat menyerukan sangkakala itu, Yesus turun dari surga. Alkitab berkata, nggak perlu nunggu lagi. Kalau sidang jemaat tidak pernah belajar waktu yang tepat, disiplin dengan waktu, jangan sampai kita ketinggalan loh. Makanya dorongannya gini, jangan menjauhkan ibadah, tapi sering-seringlah berdoa, sering-seringlah ibadah kita dengan Tuhan, mendekatlah diri lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Sehingga kapanpun kita dipanggil Tuhan, kapanpun Tuhan datang, sebab kalau Tuhan belum datang, kita mungkin tidak dipanggil Tuhan duluan. Tidak masalah. Mau di mana saja, kapan saja Tuhan datang atau kita dipanggil Tuhan, tapi kita sedang ada di dalam hadiratnya Tuhan. Entah sedang di dapur, entah sedang bekerja di toko, di warung saudara, entah sedang nyuting. Ya kan Pak Budi kan syuting-syuting sana, syuting sini dengan temanten-temanten, ya toh. Apapun yang kita kerjakan pastikan dikerjakan dalam hadirat Tuhan. Punya mata begini, Tuhan itu ada dua hal yang perlu diingat oleh jemaat. Pertama dalam kekudusan, dan yang kedua dalam kebenaran. Jadi dimanapun kita berada, hiduplah dan hidupilah kebenaran dan kekudusan Tuhan. Sehingga saya katakan, kalau waktu sangkakala ditiup nanti, dikatakan kita masih satu frekuensi dengan surga, dan kita akan naik dengan Tuhan. Haleluya. Makanya jangan terlalu mencintai dunia dengan segala isinya. Secukupnya saja. Cinta dengan Tuhan lebih lagi, harus lebih lagi. Kaya lagu di wong Jawa Timur kuwi lho. Aku tresno Yesus, jeru banget. Itu I love you Jesus, deep jeru. Aku nggak tahu tuh terjemahan kok bisa ngomong jeru banget itu. Artinya mengasihi Tuhan lebih lagi, mencintai Tuhan lebih lagi. Sebab hanya orang yang cinta Tuhan yang akan mendekat dan ketemu dengan Tuhan. Ingat, kalau Bapak Ibu suka nyanyi lagu yang bernada kerinduan kepada Tuhan, kayak lagunya ya, Robert dan Leah yang berkata begini, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu, seperti orang yang berenang ke laut atau di kolam renang, semakin kita tenggelam ke dalam, itu tekanan semakin hebat. Makanya banyak penyelam-penyelam di Pulau Ambon sana, di daerah Ambon sana, yang gedang telinganya pecah kalau nggak pakai alat. Nah, tekanan ke bawah itu jelas sekali.
Jadi kalau saudara makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin setia, makin hebat dengan Tuhan, kok sepertinya masalah makin banyak? Enggak masalah. Ada amin? Ada amin? Ya, jangan kaget. Ada orang, aku sudah semuanya, udah cinta Tuhan, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan semuanya untuk ikut Tuhan. Kok sekarang malah kayak begini? Jangan kaget. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita bakal punya kekuatan untuk berjalan mendekati Tuhan lebih dan lebih lagi. Ada amin? Ya. Nah, ada alasan-alasan tertentu yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Ada alasan kenapa sih dikatakan kenapa kita itu tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Alasan yang pertama dikatakan karena darah Yesus sudah melayakkan kita untuk menghadap Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang kita akan bahas nanti adalah karena Yesus telah membuka jalan baru. Alasan yang ketiga dikatakan karena kita sekarang mempunyai seorang imam besar, yaitu Yesus Kristus. Nanti penjelasannya di belakang. Ya. Yang keempat, karena hati nurani kita telah dibersihkan oleh darah Yesus dan air yang murni, yaitu firman Allah. Dan alasan yang kelima, karena Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. 5 poin ini sebentar dengan secepat kita akan kerjakan bersama-sama. Mari kita lihat bersama-sama kenapa kita tidak boleh menjauhkan diri, tapi dorongannya untuk semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan. Alasan yang pertama, karena darah Yesus. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini cuma terjemahan yang lain berkata sebenarnya tentang most holy place, tempat ruang maha kudus. Kalau pelajaran tabernakel itu mungkin sekali waktu nanti saya akan mengajar tentang tabernakel di sini. Ada pelataran, ada ruang tengah, ada ruang maha kudus. Nah, ruang maha kudus itu isinya tempatnya tabutnya Tuhan, di mana disitulah Allah hadir lewat tiang awan dan tiang api pada waktu zamannya Musa dulu. Nah, yang masuk ke situ nggak bisa semua orang, cuma satu imam besar, itu pun setahun sekali. Kalau ada orang yang lancang tanpa mikir panjang, coba-coba masuk menerobos ke dalam kemah itu, percayalah dia akan hangus disambar Tuhan dan pasti mati. Itu zaman perjanjian lama. Makanya cuma jemaat di luar, imam besar tok yang bisa masuk loh. Itu pun setahun sekali. Ya nanti kita juga akan bahas di bawah. Tetapi oleh karena kita percaya Yesus sekarang, dikatakan darah Yesus ketika Yesus mati di salib itu, dikatakan waktu dia berkata it is finished, sudah selesai. Pada saat dia mati itu dikatakan tabir bait Allah terbuka, terbelah dari atas ke bawah, di mana orang dari luar bisa melihat tempat kudusnya Tuhan. Bersyukur kita di perjanjian baru hidup kita, karena kita nggak pakai itu lagi. Kita sekarang dengan darah Yesus, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, mau di pasar, mau di rumah, mau di dapur, mau sambil nyetir. Kita bisa berdoa, berjumpa dengan Tuhan, karena darah Yesus itulah yang menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Makanya kalau Bapak Ibu sadar, kemudian Roh Kudus menyadarkan kita, itu salah, dan kita bertobat minta ampun dengan Tuhan, hati kita menjadi sukacita dan ada damai lagi. Amin. Ingat darah Yesus. Saya kadang-kala kalau malam suka kram, ya. Dan begitu kaki-kaki saya kram, saya langsung menyebutnya darah Yesus, pegang kaki. Terus dilurusin lagi gitu. Saya mau ingat terus darah Yesus itu, darah yang berkuasa. Dialah yang melayakkan kita umat yang berdosa untuk datang menghadap dengan Tuhan. Amin. Amin. Gak seperti perjanjian lama,
Dulu orang takut ketemu dengan Tuhan, makanya cuma Musa yang masuk ketemu dengan Tuhan di Gunung Sinai kan. Kenapa bangsa Israel takut? Nggak berani ketemu dengan Tuhan, karena ada gemuruh di Gunung Sinai pada waktu itu. Nah, umat cuma ditunggu di tempat yang jauh. Nanti Musa ngomong aja apa Tuhan bilang, kasih tahu ke kita. Tetapi sekarang oleh darah Yesus dikatakan, Bapak, Ibu, dan kita semuanya bisa menghadap Tuhan. Dan lagunya ada itu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Itu yang penting Bapak sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ke gereja, mau berdoa di mana saja, ingat itu dulu. Jadi kalau ada hati sesuatu yang tidak beres dengan kita, beres itu dengan Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan, sucikan saya, tahirkan saya dulu, agar saya bisa berlayak menghadap Tuhan. Nah, darah Yesus itu yang memungkinkan kita punya keberanian, nggak takut lagi. Kata keberanian di sini dikatakan kata paresia. Paris itu keberanian yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi Allah menolong kita berani menghadap Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Dan bahkan mungkin Bapak Ibu nggak perlu pendeta di situ. Amin. Pengantarannya Yesus buat kita. Ada darah Yesus, ingat baik-baik. Ada darah Yesus. Kitab Efesus pasal 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Luar biasa. Nah, kalau sebentar nanti kita akan perjamuan kudus, hargai baik-baik. Banyak orang cilaka kalau tidak menghargai perjamuan kudus. Tapi banyak orang diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan ketika dia percaya ada kuasa oleh bilur Yesus, ada kuasa dengan tubuh Kristus yang terpecah itu untuk hidup kita, sehingga kita yang berdosa kita dilayakkan Tuhan. Amin. Jadi kita masuk perjamuan juga dengan khidmat, hormat kepada Tuhan, bukan dengan roti dan anggurnya, tetapi bahwa ini melambangkan tentang kuasa Tuhan yang ada di situ, dan kuasa darah Yesus dan kuasa tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, agar kita yang terpecah menjadi satu di dalam Kristus. Sambil mengimani Bapak Ibu sekalian, saya mengalami sampai hari ini, dua gigi saya kanan kiri ini gerahamnya hancur. Setiap perjamuan saya sengaja berkata, dalam nama Yesus roti itu tak kunyah di tempat gigi yang bolong-bolong itu. Sampai sekarang belum saya ke dokter lagi. Bayangkan, dari gigi lubang kecil, lubang besar, sampai giginya habis, saya nggak kesakitan loh. Saya punya teman di Bandung pernah minta saya datang ke dokter, tapi dokternya spesialis mahal banget, saya bilang. Ya, akhirnya saya pakai perjamuan aja lah. Nah, saya bersyukur sampai hari ini, walaupun lubang-lubang, saya nggak pernah sakit gigi. Karena iman percaya saya, ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Kenapa? Ada unsur darah Yesus di dalamnya. Ada tubuh Tuhan Yesus yang berkorban buat hidup kita. Amin. Nah, jadi ini sebenarnya kita boleh. Bahkan kalau sekarang kalau tidak datang ke gereja perjamuan, kasih tahu saya, atau nanti saya akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk melayani perjamuan itu. Jangan nggak melakukan perjamuan, cuma sebulan sekali kok, ya. Itu alasan yang pertama, karena darah Yesus. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita? Alasan yang keduanya jelas. Yang kedua adalah dikatakan karena kita sekarang punya seorang imam besar yang tadi saya bilang itu. Yesus dikatakan adalah imam besar bagi orang-orang yang percaya, yang sekali mengorbankan dirinya, menguduskan kita. Dikatakan, sebab begini Bapak sekalian, dalam perjalanan pelajarannya, seorang imam dalam perjanjian lama itu yang setahun sekali itu masuk, imam besar itu setelah dia keluar dari ruang Maha Kudus, dia ketemu dengan jemaat di luar, dia angkat tangan.
Terus dia memberkati jemaat Israel yang ada sedang berkumpul di pelataran itu. Setahun sekali imam besar melakukan itu. Nah, dikatakan Alkitab berkata begini, Ibrani 4:14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai seimam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu setahun sekali, atau tiap Paskah, atau tiap sebulan sekali waktu perjamuan kudus. Tapi setiap hari kita bisa berdoa, bertemu dengan Tuhan, dan setiap hari kita bisa membawa berkatnya Tuhan. Ada amin? Kalau imam besar cuma setahun sekali, tapi keimaman kita dalam Kristus Yesus Tuhan setiap hari bisa diberkati. Makanya Bapak sekalian, sebelum buka toko, sebelum mengerjakan sesuatu apapun itu, berdoalah dulu. Saya punya teman di Jakarta dari keluarga yang gak percaya Tuhan Yesus, tapi anak-anaknya yang suka kirim barang, karena keluarga ini punya pabrik, ya pabrik bikin daster di Jakarta. Dan salah satu toko yang di langganan dia itu di daerah Mangga 2. Dikatakan begini, toko itu setiap kali mau buka cuma dibuka sekitar 1 meter, jadi belum penuh. Ya, dibuka rolling down, dibuka 1 meter, terus ada suara dari dalam, di mana mereka menaikkan pujian dan doa. Dan orang-orang di toko itu di Mangga 2 mengenal itu tokonya orang Kristen. Kenapa? Karena sebelum buka toko ada pujian, ada doa. Saudara jangan kalah dengan matahari loh. Matahari itu, Deep Store itu sebelum mulai bekerja mereka berdiri di tempat masing-masing dan berdoa loh. Sekarang di Yogyakarta ada sesuatu yang baru di Pasar Beringharjo dan pasar apalah namanya gitu ya. Setiap jam 9 pagi mereka berdiri di tempat masing-masing dan mendengarkan suara lagu Indonesia Raya untuk cinta bangsa. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sebelum melakukan segala sesuatu, awali dengan doa. Serahkan kepada Tuhan, karena hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Serahkan Tuhan. Jadi jangan cuma keprat-keprat itu ya, laris. Itu kebiasaan saudara kan? Kalau ada orang pedagang yang datang pertama kali beli, langsung kita bilang laris. Nggak usah kayak begitu, nggak apa-apa. Yang penting awali buka tokomu, awali pekerjaanmu semuanya dengan doa. Bahkan yang bikin bakpia, halo. Sebelum engkau meramu adonan bakpia itu, doakan dulu sehingga hatimu sukacita. Sehingga kita meramu dengan sukacita karena ada kuasa Tuhan di dalam ramuan bakpia kita. Apa yang terjadi saudaraku? Karena hatinya enak, suasananya enak, bakpianya beda loh. Ini bakpia namanya bakpia karismatik saudaraku. Kenapa? Karena diurapi Tuhan. Ya luar biasa. Amin. Jadi orang yang ini penting loh. Suasana hati itu. Mama saya almarhum dulu, saya pernah dibuatkan, saya pulang dari Bandung ke Klaten dan kemudian pernah membuat, mama saya biasanya saya suka membuatkan saya tape ketan. Nah sekali waktu saya makan, saya bilang, Mak, kok tapenya kecut? Saya bilang, enggak, biasanya mama kalau bikin tape ketan kecut. Iya, karena kemarin gara-gara bapakmu itu, ya, karena apalah begitu waktu itu. Jadi dia hatinya marah-marah. Hatinya marah-marah, jadi waktu membuat tape itu, nggak tahu apakah kebanyakan raginya atau apa, pokoknya hasilnya nggak enak. Saya bilang, makanya Mak, kalau mau buat apa-apa itu jangan marah-marah, ya. Paling tidak lebih bagus berdoa saja sama Tuhan Yesus, agar tape yang kita buat dengan ramuan itu menjadi enak dan orang yang makan diberkati karena berkata, wow, tapenya manis, kan lebih enak begitu daripada wow tapenya kecut.
lebih kecut dari ketek saya kan gitu. Haleluya. Ya, mari kita imani bersama-sama. Setiap hari ketika kita menghadap Tuhan dikatakan Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Sebab iman perjanjian lama itu setahun sekali keluar memberkati umat. Tapi keimaman Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga dikatakan berdoa buat kita. Kapanpun kita menghadap Tuhan, pastikan kita akan pulang dengan membawa berkat-berkatnya. Kalau kita minta tolong orang, kadang-kadang setelah 1, 2, 3 kali, mungkin yang keempat gak mau tolong kita lagi. Kenapa? Mungkin orang itu enak karena kita berkali-kali berbuat salah. Betul nggak? Halo? Ya nggak? Kadang-kadang minta tolong sekali, dihitung 2, 3, 4. Udah 7 kali dah yang terakhir. Besok gak mau lagi tolong. Tapi kalau Tuhan nggak kayak begitu, makanya saya bersyukur. Saya jadi muridnya Tuhan itu nggak pernah di DO. Ya, setelah 8 tahun kuliah nggak berhasil, gugur, DO dibuang sama kampus. Saya bersyukur jadi muridnya Tuhan Yesus, walaupun banyak kali buat salah, Tuhan nggak buang saya. Dia tetap menerima kita apa adanya. Yang penting sadar dan pulang kepada Tuhan. Saya suka lagu ini. Sebenarnya lagu ini kita nyanyikan kalau kita sedang dalam penghiburan. Biasanya saya nyanyi lagu ini kalau kita ada orang yang meninggal dan kemudian keluarga-keluarga yang berduka cita itu kita menghibur di situ. Lagunya lagu lama. Saya nggak tahu, Mas keyboardnya bisa nggak? Tuhan Yesus setia. Itu lagu lama kan? Dia sahabat kita. Terus dalam segala. Ayo jujur. Dalam segala susahku. Amin. Jangan selalu berkata dalam segala susahmu, padahal kita susah. Kita 7 orang, nggak jujur itu. Coba kita belajar mengaku bahwa kita pun juga susah. Amin. Tuhan tuh kalau orang mau berdoa dengan dia, Tuhan saudara minta jujur. Bapak Ibu baca itu, kotaknya Daud itu doanya jujur tuh. Lu dia marah dengan orang, dia doanya marah. Tuhan sama dengan orang itu. Jangan biarkan orang itu turun ke liang lahat dengan tenang. Sama kayak gitu loh saudara. Tapi jujur. Nah tuh hafal kan? Tapi ada orang Kristen doanya baik-baik, tapi sebenarnya nggak mau seperti itu. Nggak gitu kan? Ada ngomongnya baik, tapi hatinya jangan. Lebih baik doanya jujur saja dengan Tuhan. Nah Allah itu setia. Dalam segala susahku, terus selalu menghiburku. Tadi Bapak Ibu, kalau Anda susah, jangan pergi ke karaoke. Kenapa Anda pergi ke karaoke? Anda tahu? Itu bahasa Yunani loh. Baca nanti Alkitab dengan buah roh itu. Kara itu sukacita. Sukacita itu buah daripada Roh Kudus. Kalau susah mencari sukacita, oke? Halo? Loh, Anda perlu sukacita toh kalau susah kan? Amin. Di mana? Bukan ke sana. Anda datang lagi ke gereja, berdoa cari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, ada Roh Kudus di situ, berbuah dalam hidup kita. Jadilah kita dengan orang yang sukacita, karena Roh Kudus itu buahnya ada, namanya sukacita. Orang pergi ke karaoke pulang suntuk lagi kok. Emangnya hilang masalahmu di sana? Enggak, malah kau keluar duit banyak, udah makan, minum, bayar mahal gitu kan. Satu botol aqua 10.000. Beli dengan saya 500 rupiah. Tak kasih. Itu Pak Budi. Ya. Jadi Allah Roh Kudus itu dia adalah pribadi yang setia, maka itu diberikan buat kita. Yang namanya Parakletos, roh penolong bagi kita. Itu untuk apa? Menemani kita dalam perjalanan kita yang tidak jarang kita mengalami duka cita dalam hidup kita.
Satu teman saya sekali waktu mau tanda tangan perjanjian pekerjaan. Saya udah datang ke tempat itu. Jauh tempatnya dari saya, ada sekitar 15 kilo. Saya datang ke sana. Ditunggu punya tunggu. Akhirnya yang di seberang membatalkan, telepon nggak jadi. Tinggal tanda tangan loh, 1M. Nangis, saya bilang, sudahlah, saya bilang. Kita perlu check and recheck lagi. Kenapa batal perjanjian ini? Ada apa? Nah di situ kita nyanyi satu pujian. Tuhan Yesus setia. Nah gitu kan? Pas dong. Kan susah dia kan, kehilangan di 1 miliar. Dia sahabat kita. Mengapa dikatakan dia sahabat kita? Amsal 17 ayat 17 berkata apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap apalagi menjadi saudara dalam sekarang. Oh, tuh Rio aja apa? Perlu menghafal ayat aja seperti ini agar kita tahu dikuatkan sendiri. Sebab kadang-kadang kita waktu mengalami kesusahan nggak ada orang. Daud dalam satu pengalaman ketika dia ada satu kota, anak istri ditawan musuh. Dikatakan dia menguatkan hatinya dengan Tuhan, dia menguatkan kepercayaan dengan Tuhan. Dan kita tahu waktu ada Roh Kudus dengan kita, sekalipun kita mengalami kesusahan dan berbagai macam penderitaan, Roh Kudus adalah pribadi yang setia, yang menemani kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang Jakarta tuh punya istilah, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang nggak ada uang abang tandang katanya. Main bola pak, iya kan? Berarti kan nggak setia toh. Makanya carilah istri yang setia, yang bukan karena harta, kan gitu. Ada amin? Ingat ya, Tuhan itu setia. Bapak ibu nggak setia, Tuhan tetap setia. Apalagi banyak loh. Ibadah nggak setia, melayani nggak setia, dan lain-lain sebagainya. Apapun keadaan kita, ketika kita menyadari seperti anak yang terhilang itu, mau datang kepada Tuhan, Tuhan terima kita apa adanya, dan Tuhan akan memulihkan kita kembali, menguatkan kita. Nggak selama-lamanya Tuhan itu marah seperti itu. Kesadaranmu akan membuat engkau mengalami bahwa Tuhan itu setia. Dan ketika kita mengalami kesetiaan Tuhan, kita menyadari ternyata Tuhan nggak tolak kita. Wow, itu kekuatan yang luar biasa bagi kita. Karena kita tahu kalau Tuhan setia bagi kita, kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Ada amin?